orang ini layak aku pilih menjadi pemimpinku di masa depan, maka itu adalah persaksian. Ingat, dosa terbesar di antara yang besar adalah persaksian palsu. Maka jangan bersaksi palsu. Disitulah baru orang marah. Ini orang harus dihabisi. Maka kalau ada orang mengatakan, kalian ramai-ramai di tanah lapang, biarkan aja. Maka jangan cukup sekedar ramai di masjid, tapi harus ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan ekonomi umat. Ustaz Somad, tolong ini sorbannya dipakai, nanti kita mau foto. Untuk apa? Ini sekaligus iklan. Pakailah sorban, akan Anda. Tolong pecinya dipakai Pak Ustaz. Untuk apa? Ini sekaligus iklan. Tolong cincinnya dipakai Pak Ustaz. Ini sekaligus iklan. Bagus, ekonomi umat akan bangkit. Masalah orang tersinggung dengan itu, ya terserah saja. Anjing mau ngomong, kapilah. Oh, jadi aku mau bilang anjingnya. Bukan begitu, Mas Bro. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tabligh akbar terus dibuat. Hadirkan para habaib, hadirkan para ulama. Di waktu yang sama tadi malam, Habib Jindan di Samarana. Masya Allah, ulama kita tamat dari Darul Mustafa, tempatnya para habaib, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dari Yaman, alumninya datang, maka hadirkan. Saya biasanya zikir antar kelurahan kecamatan, malam tadi zikir internasional dari Thailand, dari Brunei Darussalam, dari pokoknya jauh lah. Ramai semuanya mengumandangkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pukul 5, cepat betul waktu di Banda Aceh. Tadi malam ceramah 1 jam. Sekarang ceramah 30 menit. Kertas yang mau dijawab nampaknya mau 30 menit lagi. Lebih lagi. Masya Allah, saya akan jawab nanti waktu 5.10 kita berhenti dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa hukumnya makan uang dari hasil menjual toke? Toke? Karena sekarang harga toke bisa tinggi, tergantung berat dan ukurannya, sampai miliaran harganya. Kalau binatang itu haram, maka haramlah dia. Mana dia dalilnya? Contohnya, nah Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Rasul melarang hasil jual beli kalb, anjing. Wa mahril bali, hasil prostitusi, WTS, wanita nakal. Wa halwanil kahin, hasil dari dukun. Uang yang diperoleh dari dukun, maka itu haram. Anjing, PSK, dukun. Nah, ini kiaskan kemari. Maka semua yang haram masuknya kemari. Nah, tokek itu termasuk binatang yang haram atau yang halal? Maka tokek seperti cicak besar, hanya saja suaranya lebih keren. Maka binatang ini menurut mazhab Syafi'i haram, tapi menurut mazhab Maliki makruh. Binatang hukumnya menurut mazhab. Masalah binatang ada mazhab yang paling keras, mazhab yang paling ketat masalah binatang Hanafi. Mazhab yang paling longgar dalam masalah binatang Maliki. Maliki itu longgar, illa ma yusla, yang ada dalam Quran saja yang haram. Lain daripada itu bisa makruh. Sedangkan mazhab Syafi'i yang pertengahan. Pakai kias. Oleh sebab itu maka dalam hal ini kita yang bermazhab pakai mazhab Syafi'i, maka jangan lagi dipakai. Saya Pak Ustadz, ini kan yang haram dimakan. Ini bukan untuk dimakan. Terus untuk apa? Untuk dipelihara. Banyak yang lain yang bisa dipelihara. Kenapa lah mesti toke gitu? Macam tak ada kerja lain. Pelihara yang lain-lain, koleksi yang lain. Saya hanya minta doa agar kuliah saya dapat selesai dan doakan bulan 1 ini saya naik sidang. Allah, mohon diijazahkan setiap ceramah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua hadis-hadis yang kusampaikan, kitab-kitab yang kutulis dan semua ceramahku kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini. Qabiltu. Kalau ada Syekh Ustaz mengatakan aku ijazahkan, jawabannya qabiltu, aku terima.
Jadi kita hidup ini qabil tu 2 kali. Pertama akad nikah, kedua akad ijazah. Qabil tu aku terima. Semoga Pak Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Allah. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan menikah. Tapi tiba-tiba muncul keraguan dalam hati. Menurut Pak Ustaz, apakah perasaan saya ini normal? As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kekurangan, faqra kekurangan, wa ya'murukum bil fahsya. Dia menyuruh kamu berbuat keji. Apa kata setan? Setelah kau ingin pinang, setelah pinang ingin akad nikah, kata setan kurang, dia kurang cantik, dia kurang putih, dia kurang tinggi, dia kurang ini, kurang. Akhirnya kau pun bimbang galau. Maka untuk menghilangkan itu semua, maka kau mesti kuat hati, banyak-banyak ibadah, sudah cukup. Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup takkan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan. Menikah adalah menutupi segala kekurangan. Asal sudah nampak calonmu itu perempuan, api nama. Karena zaman sekarang ini zaman era jelas-jelas laki-laki cantik kata dia. Kan gawat ini. Tak matanya terbuat dari mata. Oleh sebab itu maka yang pertama yakinkan bahwa calonmu itu perempuan. Setelah betul-betul dia perempuan, jangan mukanya perempuan, betisnya pemain bola. Yakin betul dia perempuan, maka yang kedua kau lihatlah. Tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Walimaliha, karena kayanya. Wali asaliha, karena keturunannya. Wali jamaliha, beautiful. Wali diniha, karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, wajah berubah, musim berganti, hari pun bertukar, wajah pun ikut bertukar. Kalau kau nikahi karena sukunya, berapa banyak orang yang melanggar pantangan suku, dicabut gelar kebangsawanannya. Itu dulu bangsawan itu Pak Ustaz. Kenapa? Bangsa yang diawat. Sekarang jadi bangsawan, kenapa? Bangsa yang sakit sawan. Kau nikahi dia karena cantiknya, nikah karena cantik akan berubah. Kau nikahi dia karena sukunya, orang melanggar pantangan suku. Kau nikahi dia karena hartanya, harta binasa. Tapi kau nikahilah dia karena agamanya, yang takkan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas. Oleh sebab itu betapa banyak yang dulunya miskin, setelah menikah karena Allah. Iya kuno fuqara. Kalau dia miskin akan dicukupkan, akan dikayakan Allah. Maka masalah menikah ini jangan kau cari yang terlampau sempurna. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz. Mantap. Dulu kata Ustaz kalau nikah perempuan itu ada 4. Betul. Ada yang 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada yang 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Bagus saya ngasih. Baju udah siap semua. Oleh sebab itu maka jangan kau cari yang terlalu cantik. Nanti kau dituduh orang pakai pelet. Jangan sama bini terlalu cantik. Kau pakai pelet di mana? Jangan pula kau cari terlalu buruk. Malu kau bawa dia undangan. Maka yang sedang-sedang saja. Asal kau tengok senang hatimu. Idza nazarta ilaiha, idza ra'aitaha. Kalau kau tengok dia senang hatimu, nikahlah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tengok dia senang hati saya. Siapa itu? Bini kawan saya. Oh, itu bagus. Aku kau tengok bini orang. Betul. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Yang tak terjawab akan saya bawa pulang. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, di mana saya sering mendapatkan tugas keluar daerah. Saya diberikan budget untuk penginapan 400.000. Namun berhubung daerah tersebut ada teman saya yang tak menginap di hotel, saya memilih menginap di tempat teman saya. Pertanyaannya, apakah hukum menggunakan uang tersebut? Ini berat. Ada juga ustaz yang mengatakan itu uang negara, kalau tak kau pakai mesti kau kembalikan. 400.000 itu haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, sebenarnya
taqabbal musafir. Ada beberapa masalah. Jadi ini kan uang negara yang sudah dialokasikan. Kalau sekarang ada orang bekerja harus beli tinta merek ini, harus beli kertas merek ini, tiba-tiba salah beli, dibelinya ini, maka menjadi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu hukum manusia. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau kau salah pakai, kau akan dituntut, kalau memang sudah alokasinya kau kerja, maka kau pakai hotel. Nah, saya mau tinggal di rumah kawan saya, apa salahnya? Kalau kau tinggal di hotel, terjaga keselamatanmu, terjaga etos kerjamu. Kalau di tempat kawanmu, bisa jadi menolak penilaianmu. Hari ini kau tegas sama dia, karena kau belum termakan budi. Tapi besok kalau kau sudah termakan, mulutmu susah mengatakan tidak. Kenapa? Karena kau sudah termakan budi baiknya. Oleh sebab itu ikuti saja aturan yang dibuat. Tinggal naik pesawat yang level ini, kelas ini, naik nanti di hotel ini, kelas bintang 3, kau ikuti saja. Masalah rezeki nanti datang dari Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Andai tak sampai pada haram, takut kita subhan. Faman ittaqa subhan, siapa yang menjaga diri dari subhan, faqad istamara li dinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Ini kartu nama tempat saya kerja. Itu maksudnya. Ada tulis nama saya. Ingin bertanya. Saya pernah mengajak Islam seorang pria sampai akhirnya saya menikah, tapi terakhir kami berpisah. Bagaimana dengan pahalanya, Pak Ustaz? Sudah diajak masuk Islam, tiba-tiba dia pisah. Apakah pahalanya tetap dapat? Orang yang berbuat baik, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walau